Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara melakukan meditasi agar meditasi kita bisa mencapai puncak kedalaman meditasi atau meditasi puncak. Di mana ada 4 hal yang harus kita kuasai dalam melakukan meditasi agar meditasi kita benar-benar menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Dimana di bagian pertama sudah saya jelaskan bagaimana kita menguasai tubuh kita, sehingga meskipun duduk lama kita tetap merasa enak, santai, rileks, dan nyaman, sehingga tidak terasa kalau kita sudah duduk berlama-lama. Maka di kesempatan video kali ini akan saya lanjutkan bagaimana cara menguasai pikiran kita agar bisa fokus, tidak lari kemana-mana, sehingga meditasi bisa kita nikmati, bisa kita rasakan dengan nyaman. Maka di video kali ini akan saya jelaskan yaitu teknik atau langkah kedua bagaimana kita mengendalikan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita agar tidak lari kemana-mana. Namun sebelumnya akan saya jelaskan apa itu pikiran. Kita harus mengetahui dulu pikiran itu sebenarnya apa. Pikiran itu timbul karena apa? Pikiran itu bisa timbul karena panca indera kita, karena penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa kita. Contohnya ketika kita melihat, katakanlah kita melihat pintu, maka otak ini akan berpikir pintu itu berwarna putih, berwarna biru, catnya seperti ini, dan sebagainya. Dan begitupun ketika kita mencium sesuatu tanpa kita perintahkan, maka otak akan berpikir bahwa ini bau ini, aroma ini, dan sebagainya. Begitupun dengan rasa. Contohnya ketika kita ada di suatu tempat yang agak panas, maka berpikir, oh cuaca hari ini panas. Atau ketika kita di gunung merasakan dingin, dan secara otomatis pun otak ini akan berpikir bahwa cuaca hari ini dingin, meskipun tidak terucap. Maka dapat disimpulkan bahwa pikiran itu terjadi karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasakan. Maka di teknik ini, teknik yang kedua ini, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran, maka kita di sini akan belajar menidurkan panca indera kita, menonaktifkan penglihatan kita, penciuman, perasa, dan semua panca indera kita ini kita turunkan, sehingga nanti ketika panca indera kita ini sudah katakanlah diturunkan atau dinonaktifkan, maka jiwalah yang akan bangkit. Ini tujuan akhir dari ketika kita melakukan meditasi, sehingga akan ada kesadaran jiwa, kebangkitan jiwa. Inilah sebenarnya muara dari segala meditasi. Maka caranya adalah setelah Anda memahami teknik yang pertama, bagaimana cara menguasai tubuh kita dan juga cara bernafas yang benar, maka setelah itu duduk dengan posisi yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Setelah duduk dengan baik, nafas dengan benar juga, maka setelah itu kita fokus pada cakra ajna ataupun ke cakra yang lain, tidak apa-apa. Cuma yang saya sarankan dalam
kesempatan kali ini fokuslah pada cakra ajna dan keluar masuknya nafas kita. Di sesi ini, ketika kita sudah mulai memfokuskan pikiran ke antara dua alis ini, biasanya akan banyak sekali pikiran-pikiran yang timbul yang tanpa kita kehendaki. Sesuatu yang mungkin sulit kita ingat ketika kita sadar, bahkan ketika saat meditasi ini kadang sesuatu yang kita lupakan itu akan langsung ada. Semua ingatan-ingatan biasanya akan bermunculan di sesi ini. Ini biarkan saja, jangan ditolak, nikmati saja semua pikiran-pikiran yang ada. Pikiran-pikiran yang timbul saat itu, nikmati saja, jangan ditolak, karena ketika semakin kita tolak, pikiran tersebut akan semakin merajalela mengganggu fokus kita. Biarkan, nikmati semua pikiran yang ada, lalu setelah itu kita fokus kembali ke cakra ajna kita dan keluar masuknya nafas. Fokus di sini artinya mengendalikan pikiran yang merajalela tadi, yang pikiran timbul tenggelam tersebut. Setelah itu kita lupakan dan kita kembali fokus kepada cakra ajna dan keluar masuknya nafas. Jadikan kita sebagai pemerhati dari semua pikiran-pikiran yang ada. Ini beberapa saat kemudian mulai hilang semua pikiran-pikiran yang timbul, mulai hilang ketika kita mengikuti pikiran-pikiran yang ada. Jangan ditolak, jangan dilawan, nikmati aja. Biasanya tidak lama pikiran ini akan jinak sendiri, sehingga kita bisa lebih fokus lagi ke cakra ajna dan keluar masuknya nafas. Saat fokus pada cakra ajna ini, rasakanlah semua apa yang kita rasakan. Sensasi-sensasi energi, getaran-getaran energi di seluruh tubuh kita, rasakan semuanya. Terutama biasanya sensasi di antara dua alis ini. Yang kedua, ketika kita memperhatikan keluar masuknya nafas, kita sadari betul bahwa kita sedang bernafas. Masuk dan keluarnya nafas kita perhatikan betul, kita rasakan betul. Ketika masuk, dari ujung nafas kita rasakan masuk ke tubuh kita sampai memenuhi semua rongga perut dan dada. Rasakan betul-betul sampai nafas tersebut menyebar ke seluruh tubuh, mengisi setiap sel-sel tubuh kita, masuk ke darah, masuk kemana-mana, ke seluruh tubuh kita. Begitupun ketika keluar nafas, perhatikan dari ujung nafas yang keluar sampai benar-benar keluar dari tubuh. Begitu seterusnya. Masuk, keluar, masuk, keluar, sadari nafas itu, rasakan nafas itu ada. Di sesi ini biasanya sudah mulai jinak dan tenang pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perasa kita ini sudah mulai jinak, sudah mulai tenang. Dan di sesi ini biasanya sudah mulai ada warna-warna yang kita lihat, yaitu di cakra ajna ini kita biasanya melihat seperti cahaya warna biru, putih, macam-macam. Semua warna biasanya akan bergantian. Biasanya juga terlihat seperti ada lorong. Ini sudah mau masuk ke ranah rasa atau hati. Di mana
di teknik berikutnya yang ketiga ya, tentang mengendalikan hati atau rasa, yang akan saya bahas di video berikutnya. Di video berikutnya ini, setelah di teknik ketiga tentang mengendalikan rasa ini, kita akan bisa mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan seterusnya. Karena di saat itu sudah bukan diri kita, bukan tubuh kita ini yang mendengar atau melihat ataupun mencium, tapi sudah jiwa. Karena pada hakikatnya kita melihat ini sebenarnya bukan dari mata, kita mendengar bukan karena telinga, kita berucap juga bukan karena mulut kita. Logikanya, orang yang sudah meninggal, matanya ada tapi sudah tidak bisa melihat, telinganya juga masih ada tapi sudah tidak bisa mendengar. Kenapa? Dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sang ruh sudah keluar dari jasad, sehingga mata meskipun masih sempurna, mulut masih sempurna, dan semua panca indera masih sempurna semua, namun kesemuanya sudah tidak berfungsi apa-apa karena sudah tidak adanya ruh dalam jasad tersebut. Maka di video berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana agar diri kita sejati bangkit, jiwa kita bangkit, kesadaran jiwa kita benar-benar bangkit. Ini yang akan membawa perubahan kepada kehidupan kita. Tentunya perubahan-perubahan yang lebih positif. Dan setelah kita melihat warna-warna ketika kita fokus di cakra ajna kita, warna-warna itu biasanya timbul, hilang, timbul lagi dengan sendirinya tanpa kita kendalikan, tanpa kita inginkan. Ikuti saja, fokus saja terus ke cahaya tersebut atau ke warna tersebut, yang biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya nanti akan ada semacam warna itu seperti lorong, seperti gua berputar. Ikuti saja terus, pertahankan saja terus seperti itu sampai nanti benar-benar pikiran kita benar-benar sudah fokus di sana. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang masuk yang tanpa kita inginkan. Fokus terus ke sana, dan nanti langkah berikutnya akan saya jelaskan di video berikutnya bagaimana kelanjutan setelah kita melihat cahaya-cahaya atau warna-warna tersebut. Pertahankan kesemuanya tersebut sampai pikiran kita, hati kita benar-benar merasa sangat nyaman sekali, merasa sangat tenang sekali. Dan setelah itu kita lanjut dengan teknik berikutnya, yaitu bagaimana menguasai atau menguasai hati kita, menguasai rasa kita, sehingga kita akan masuk ke alam rasa. Dari alam rasa inilah selanjutnya di teknik yang keempat berikutnya memasuki alam jiwa. Sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.